Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin. Masih bersama saya Ashar Imamuddin dalam menguasai dasar pemrograman C++. Kali ini kita akan mengerjakan latihan yang kedua. Nah, latihan ini berisi materi seleksi yang menggunakan if, switch, dan simbol tanda tanya. Sebelum Anda melanjutkan menyimak video ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya terkait programming dan database. Dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan. Ini latihan dan praktik yang pertama. Anda punya dua orang teman dekat. Jadi skenario-nya Anda punya dua orang teman dekat. Informasi yang Anda punya berkaitan kedua teman ini adalah nama lengkap, tinggi badan, berat badan. Kemudian buatlah sebuah program untuk memasukkan data kedua teman Anda tersebut. Lalu bandingkan panjang nama lengkap keduanya, bandingkan umur keduanya, dan berat badan keduanya. Hasil perbandingan adalah sebagai berikut. Nama lengkap bisa sama panjang, lebih panjang, atau lebih pendek. Berat badan bisa menghasilkan sama berat, lebih berat, atau lebih ringan. Begitu juga tinggi badan bisa sama tinggi, lebih tinggi, atau lebih pendek. Baik, kita langsung saja ke Dev C++ untuk mengerjakan soal ini. Baik, kita mulai di sini. Kita bilang include string, lalu using namespace std, lalu integer main, dan return null. Sebagaimana skenario tadi di slide, bahwa kita punya dua orang teman dengan informasi nama, tinggi badan, dan berat badan. Berarti sekarang kita nama lengkap, kita buat nama teman kita yang pertama, kemudian nama kita yang kedua, nama teman kita yang kedua. Dan ini kalau nama berarti kan string. String 1,2. Kita sudah punya dua variabel untuk menampung nama lengkap teman kita yang pertama, nama lengkap teman kita yang kedua. Kemudian kita pakai float untuk tinggi badan, karena tinggi mungkin tinggi itu bisa 1,9 meter misalkan, atau 1,65 meter dan seterusnya. Maka kita pakai float. Kemudian untuk berat badan dalam kilogram bulat, misalkan kita bilang berat 1,2. Lalu kita buat sekarang cout teman kita yang pertama, turun baris, kemudian kita cout, kemudian pakai baris ini sampai sini, kemudian turun baris lagi. Seperti ini bisa, atau ini digabung juga boleh. Sampai sini, ini dibuang balik.
Perhatikan kalau saya buat seperti ini, kemudian saya jalankan. Misalkan hari ini adalah tanggal 17 Maret, misalkan. Maka dia seperti ini. Teman satu turun baris, kemudian ada garis nih, garis double, kemudian turun baris lagi. Perintah ini bisa kita gabung seperti ini. Kita jalankan. Nah, sama saja. Kemudian kita tulis lagi si namanya, nama lengkap, titik dua, dan kita tulis misalnya untuk menginput, memasukkan melalui keyboard sebuah string, itu kita pakai getLine, kemudian juga kurung, pakai cin nama satu. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, kenapa nggak kita pakai cin saja gitu. Saya akan coba jelaskan bedanya. Misalnya seperti ini. Out, misalkan satu, sama dengan line. Kemudian saya bilang lagi di sini nama dua. Kemudian tapi ini nama duanya saya pakai cin langsung, tidak pakai getLine. Nah, apa bedanya? Untuk tahu bedanya kita cout. Cout turun baris dulu 2 kali. Ya, berapa bedanya nanti? Saya copy saja. Kemudian cout. Biar dia turun baris, saya bilang NDL. Coba teman-teman lihat apa bedanya. Bedanya adalah seperti ini. Kita perhatikan di sini. Misalkan Arif, nama duanya adalah Ahmad Hanif misalkan. Nah, perhatikan nih. Nama satu kita input Ahmad Arif, nama dua kita input Ahmad Hanif. Yang di atas ini perintahnya menggunakan getLine. Yang ini menggunakan cin. Apa yang terjadi ketika kita tampilkan di sini? Apa yang terjadi ketika kita cout di sini? Sekali lagi ini adalah yang ini. Yang ini. Ya. Di ini adalah yang ini, sementara ini adalah yang ini. Jadi yang Ahmad Arif itu menggunakan getLine, yang Ahmad Hanif menggunakan cin. Nah, yang menggunakan getLine, satu baris ini diambil langsung menjadi isi dari variabel nama satu, sehingga keluarannya adalah seperti ini, sama persis Ahmad Arif. Satu baris langsung dimasukkan ke dalam variabel nama satu. Tetapi untuk cin itu tidak satu baris, tapi satu kata. Begitu ada spasi itu tidak dianggap. Maka yang masuk itu ke dalam variabel nama 2 cuma ini.
Ahmad saja, satu kata saja. Bahkan spasi ini juga nggak masuk. Spasi ini juga nggak masuk. Ahmad saja. Sehingga ketika kita tampilkan nama dua, maka yang tampil adalah hanya Ahmad saja. Itu perbedaan antara getLine sein dan sein saja. Tetapi ini hanya berlaku kepada string. Tapi kalau numerik tidak ada masalah. Terus jadi begini antara getLine sama sein. Baik, jadi untuk yang ini kita berarti gunakan getLine. Kita lanjutkan dengan cout dan kemudian kita pakai sein tinggi 1 untuk teman pertama. Ini berat, komanya kita sejajar. Lalu ini kita copy menjadi teman dua. Teman dua. Baik, kita jalankan sekarang. Jadi seperti ini nama lengkap. Jadi yang ini. Kemudian kedip-kedip menunggu input data. Misalkan saya bilang Ahmad tingginya adalah 108, berarti 90. Nah, perhatikan ini. Ketika kita pakai getLine, namanya dilewati. Jadi yang ini namanya dilewati. Langsung dia minta input tinggi badan. Ya. Untuk string seperti ini. Nah, bagaimana cara agar nama ini dilengkapi dan mengapa dia seperti ini? Untuk string itu ketika kita input yang ini Ahmad Arif, maka memori keyboardnya atau buffer memori keyboard itu masih dianggap terisi, masih menganggap terisi data. Jadi yang ini dianggap sudah terisi nih, nama dua yang di sini harus di sini. Nah, bagaimana cara solving atau menyelesaikan masalah ini? Caranya adalah dengan menambahkan sebelum getLine berikutnya ini adalah flash std in. Jadi memori buffer memorinya kita clearkan. Kita jalankan lagi. Arif 1,9 ini 90 misalnya. Kemudian yang berikutnya kita isi Arif, kemudian tingginya 170, beratnya 70 misalnya. Nah, berarti udah bisa. Ya. Bisa kita input dan ini sudah masuk. Ya, tidak seperti tadi. Ini sudah masuk ke dalam, maksudnya bisa diinput, tidak dilewati. Jadi pakai perintahnya adalah pakai yang ini. Ini membersihkan memori keyboard. Flash std input standar inputnya di clear. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkannya? Kita mau bandingkan nama 1 sama nama 2 itu apa?
Lihat skenario-nya lagi ya. Skenario-nya adalah nama lengkap dibandingkan. Apakah sama panjang, atau lebih panjang, atau lebih pendek. Ini kita buat seperti ini. If ya nama satu ya nah ini untuk panjangnya, untuk mendapatkan panjangnya ada seperti ini. Panjang dari string nama satu kalau dia sama dengan panjang dari nama dua, length panjangnya sama. Kita lihat ya, ada length, dia bilang size type length ya, lengthnya panjang dari nama dua, maka kita bilang begini. Buat dulu di bawah perbandingan. Jadi kita bilang di sini yang pertama, kalau namanya sama panjang, nama satu panjangnya sama dengan nama dua, maka kita bilang misalkan out ya panjang teman satu, nama teman, atau kita bisa bilang nama satu ya, kita bilang panjang yang dari bukan lebih panjang, sama panjang dengan nama sama panjang dengan satu dengan nama. Kita coba sekarang, kita coba jalankan. Oh ya, untuk perbandingan pakai sama dengannya 2 kali. Nama satu dot length sama dengan nama 2 dot length. Kita jalankan sekarang. Misalnya kita namanya disamakan saja. Ahmad. Ada orang namanya Ahmad. Ahmad. Misalkan Ahmad. Ini perbandingan. Nah, perbandingan, kemudian dia bilang nama Ahmad sama panjang dengan Ahmad. Coba, ini panjangnya adalah 5, ini juga panjangnya 5. Nah, sekarang bagaimana kalau beda? Kalau beda itu bisa lebih panjang, lebih pendek. Berarti kita bikin else if kalau ini lebih kecil atau lebih besar saja, berarti kita bilang out nama satu lebih panjang dari nama 2. Kemudian kita bilang else if lagi, atau saja kita bilang di sini kalau dia lebih kecil, maka kita bilang nama satu lebih pendek dari nama. Jadi seperti ini. Lalu kita bisa jalankan programnya sekarang. Buat ya, misalkan ini Ahmad
namanya Ahmad saja, Ahmad, misalnya Ahmad Faiz, Faiz misalnya. Berarti Ahmad itu lebih panjang kan? Berarti misalkan maka apa yang terjadi, Ahmad itu harusnya lebih tinggi daripada, lebih panjang namanya daripada Ahmad Faiz. Berarti kan nama Ahmad Ridho lebih panjang dari Ahmad. Nah ini bisa dicoba kalau dibalik. Nah ini adalah if. Nah ini adalah if. If. Nah kalau pakai switch bisa tidak? Tidak bisa. Karena kalau perbandingan seperti ini tidak bisa. Switch itu bisanya kalau angka dengan angka. Gitu. Maksudnya nilai ordinal. Kalau ini kan ada yang lebih besar, lebih kecil, itu nggak bisa untuk switch. Kalau tanda tanya bisa nggak pakai operator tanda tanya? Bisa. Caranya adalah seperti ini. Dan if bla bla bla, nah kita bisa bilang kan sama panjang dengan, oke, berarti ini kita turunkan, ini yang kita bandingkan, ini juga nah kita pakai tanda simbol ini. Kalau ini sama dengan ini, itu tanda tanya, maaf, tanda tanya. Jika nama satu panjangnya sama dengan nama dua, maka kita tulis yang ini. Ya. Selain itu, tambah lagi. Jika nama dua lebih besar dari ini, lebih besar, maka kita bilang lagi kemudian selain itu, ya, atau pakai yang ini lagi juga bisa, tapi selain itu juga kalau tidak sama dengan mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil, berarti bisa sih sebenarnya seperti ini. Kita tutup kurung tutupnya yang ini, kemudian tutupnya yang ini, terus ditambah ini untuk menggunakan simbol tanda tanya. Ini saya panjangkan dulu ya. Ini terus di sini saya coba kita kalau ini saya jalankan maka akan sama. Ahmad is itu misalnya 10. Nama Ahmad Faiz sama panjang dengan Ahmad Rais. Jadi ini kalau menggunakan if dengan model if selection dengan simbol tanda tanya. Kita lanjutkan dengan latihan berikutnya, yaitu latihan kedua.
Maaf, masih belum selesai. Sekarang bagaimana kalau kita bandingkan tinggi sama beratnya? Kalau yang seperti ini yang mudah memang, yang sederhana pakai simbol tanda tanya. Kita bisa langsung juga see out lagi. Ini habis ini kita turunkan barisnya. Ini kita bisa see out berat. Tinggi dulu ya. Kita bilang nama 1 ya. Kemudian kita bisa misalkan ini ada sama tinggi, kemudian nanti bisa lebih tinggi, sama lebih pendek. Nah, ini berarti pakai apa? Kalau ini tinggi kita langsung bisa bandingkan if ini sama dengan ini sama dengan ini, jika tinggi 1 sama dengan tinggi 2 maka yang sama tinggi. Nah, kita bandingkan lagi. Jika selain itu, jika ini lebih ini, berarti dia sama tinggi. Berarti nama 1 lebih tinggi dari nama 2. Else-nya udah tinggal else-nya dipasang. Pendek gitu. Terus ini seperti ini. Coba sekarang kita jalankan nih program. Coba Ahmad is 890 Ridho misalkan Ridho 1,6 misalkan begitu. Perhatikan nih, Ahmad Faiz lebih pendek dari Ahmad Ridho. Namanya Ahmad Faiz lebih pendek, nama Ahmad Faiz lebih pendek dari nama Ahmad Ridho. Ahmad Faiz lebih tinggi dari Ahmad Ridho, benar ya? Dia namanya lebih pendek 1 karakter, tapi dia lebih tinggi. Ini dibandingkan dengan ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berat badan. Badan berarti tinggal di copy saja. Nah, di berat copy saja. Nah, berarti sama berat. Kemudian ini lebih berat. Ini berarti lebih ringan. Nah, kita bisa jalankan langsung aja. Nama lengkapnya adalah misalnya 80 Ahmad 78. Coba lihat. Nah, ini nama teman satunya Muhammad. Muhammad dibandingkan dengan Ahmad. Muhammad lebih panjang, ya. Jadi nama Muhammad dibandingkan dengan Ahmad. Sistemnya bilang, programnya bilang nama Muhammad lebih panjang dari nama Ahmad. Oke.
Dan lanjut kita bandingkan tinggi badan Muhammad 1,9, tinggi badan Ahmad 1,8. Maka Muhammad lebih tinggi ya. Muhammad lebih tinggi dari Ahmad. Ini lebih tinggi. Kemudian berat badannya Muhammad 80, sedangkan berat badan Ahmad 78. Maka Muhammad. Nah, inilah untuk program yang pertama, yaitu membandingkan panjang dari nama, kemudian membandingkan tinggi badan dari dua teman kita, kemudian membandingkan berat badan dari dua teman kita. Jadi programnya seperti ini untuk menyelesaikan problem atau soal praktek yang perlu kita kerjakan, yaitu ini. Sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan dan praktik yang kedua. Buatlah sebuah program untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh sangat berguna bagi kesehatan Anda. Rumusnya adalah IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam kilogram kuadrat. Dalam meter, maksud saya, tinggi badan dalam meter di kuadrat. Dengan nilai IMT, Anda dapat mengetahui kondisi badan Anda sesuai dengan tabel di bawah ini. Kalau jenis kelaminnya pria, maka kurus, kalau kurang dari 18 kg per meter persegi, per meter persegi. Maka kurus. Kalau 18 sampai 25 normal, 25 sampai 27 kegemukan. Kemudian lebih besar dari 27 kg obesitas. Kalau wanita kurus itu kurang dari 17, normal antara 17 sampai 27, kegemukan 23 sampai 27, dan obesitas 27. Nah, coba program tersebut untuk mengukur keadaan Anda. Anda buat program untuk mengukur keadaan Anda itu kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Kita langsung ke dev C++. New source file. Kemudian kita include string, kemudian space, di sini berarti kalau kita lihat di sini berarti variabelnya adalah ada tinggi badan, berat badan, tinggi badan, kemudian IMT. Kemudian ada juga nih di sini ada jenis kelamin. Berarti ada jenis kelamin, misalkan char, gender misalkan. Kemudian ada berat badannya dalam kilogram. Berarti integer, berat. Ya. Kemudian tinggi badan dalam meter berarti float, karena bisa jadi 1,5 meter. Float tinggi. Setelah itu kita input gendernya. Jenis kelamin saya adalah out.
misalkan input apa gitu ya, misalkan in gender. Kemudian setelah itu cout berat badan saya adalah berat badan saya dalam kilogram adalah sekian berat. Kemudian langsung tinggi badan saya dalam meter adalah ini. Nah, nih, sekarang kita coba jalankan dulu ya. Oh, error. Oh, G-nya besar ya, besar kecil beda di C++. Kita pakai G kecil saja. Kita samakan. Kemudian kita bilang jenis kelamin saya adalah, misalkan ini kan char ya. Kalau char kan berarti char kalau char berarti satu karakter. Berarti kita inputnya satu karakter. Ya, satu karakter berarti kita inputnya misalkan P. Pria, jenis kelamin saya pria, kemudian berat badan saya 55, misalkan tinggi badan saya 1,70. Selesai inputnya. Ya, inputnya selesai. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung indeks massa tubuhnya? Indeks massa tubuhnya dihitung dari IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Sekarang kita masukkan rumusnya. Dengan terlebih dahulu kita deklarasikan IMT-nya. IMT karena sama-sama float, kita tempelkan di sini. Kemudian biar programnya bisa lebih, jumlah barisnya lebih sedikit, kita satukan saja. Nggak apa-apa. Seperti ini boleh. Kemudian kita bilang di sini IMT sama dengan berat badan, berat dibagi ya, dibagi tinggi dikuadratkan. Kita bilang power tinggi pangkat 2. Ya, power tinggi pangkat 2 berarti kita punya fungsi power adanya di include math, matematik ya. Nah, jadi kita include math di mana fungsi power atau pangkat itu adanya di sini, di adanya di library ini math.h. Nah, sekarang dapat IMT. Sekarang kita tampilkan ya. Cout indeks massa tubuh saya adalah ya IMT. Nah, ya di sini kita turunkan barisnya EMDL. Nah, sekarang kita jalankan programnya.
pria 1,55 atau 66. Ups, terlewat ini berat badannya, tinggi badannya terlewat. Ulangi, ini adalah maaf, pria, salah, 166, tinggi, berat badan saya, sebentar kita lihat ya, salah nih. Berat badan baru tinggi, beratnya integer, berarti inputnya harus integer. Saya bilang pria, tinggi badan saya 55, berat badan saya 55, terus tinggi badan saya adalah 170 misalkan. Nah, INT-nya dihitung nih. Dihitung 19, poin itu koma ya. Jadi 19,0311. Ya. Indeks massa tubuh saya adalah 19,0311. Ya, ini hitungannya. Kemudian ini. Nah, kemudian kita lihat lagi tabelnya. Indeks massa tubuh 19,0311 itu kalau kita bandingkan dengan tabel ini masuknya apa ya? 19,0311 itu masuknya adalah normal. Jadi kalau orang berat badannya 55, tinggi badannya adalah 1,70, nih yang ini ternyata normal. Ya, normal. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mengklasifikasi kurus, normal, kegemukan, dan obesitas itu? Ini kita gunakan if. Berarti if yang pertama adalah jenis kelamin, gender, sama dengan pria. Ya, kemudian else, ya, kalau tidak berarti else if yang pertama gender sama dengan wanita misalkan. Jadi ini gendernya kita isi pria atau wanita, P atau W. Nah, sekarang kalau sudah berarti kita if lagi di sini. If kita pakai ini biar gampang. Ini adalah untuk kalau pria, kemudian kalau wanita. Di sini ada if lagi, IMT, kita lihat tabelnya. If IMT kurang dari 18, maka kita bilang out, saya kurus. Nah, ya, kemudian kalau saya bilang else if selain itu jika saya IMT kurang dari, berarti dari 18 sampai 25. Berarti kurang dari 25 karena 25 ke 27 itu kegemukan. Berarti kurang dari 25, maka saya bilang ini saya gitu ya. Saya copy, saya bilang di sini saya normal. Ini biar pendek kita bisa lanjut ke sini.
Ya, kemudian berarti yang ini adalah antara 18 sampai kurang dari 25. Saya normal. Lalu kita lanjutkan dengan kegemukan. Kegemukan itu 25 sampai 27. Berarti ini kurang dari 27. Kemudian di atas itu, ini berarti saya kegemukan. Kegemukan atau overweight. Kemudian selain itu, berarti di atasnya ya, langsung kita bisa bilang else. Langsung isi else, saya obesitas. Nah, ini kesimpulannya nih. Kalau pria dengan indeks massa tubuh segini itu kurus, kurang dari 18, kurang dari 25 normal, kurang dari kemudian kurang dari 27 kegemukan, selainnya adalah obesitas. Ini kalau pria. Sekarang kalau wanita kita copy saja, langsung kita paste di sini. Kemudian kita lihat kriterianya 17, 23, 27. 17, 23, 27 berarti di sini 17, 3, kegemukannya sama 27. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ya, kita coba jalankan programnya, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita coba lihat, kita tes pria ya. Saya adalah pria, kemudian berat badan saya adalah misalkan 90, ya, kemudian tinggi badan saya adalah 155, saya tidak terlalu tinggi, atau bisa dibilang saya agak pendek gitu. Maka program akan menghitung IMT dengan perhitungan seperti ini. Jadi akan menghitung dengan perhitungan seperti ini. Ya, kemudian atau kalau di program perhitungan ini, yang ini sudah di program kita, di code di program kita seperti ini. Nah, kemudian untuk evaluasinya, pemilihannya adalah seperti ini yang sudah kita coding tadi. Adalah seperti ini. Maka sekarang kita nanti kita cek hasilnya, IMT-nya udah dihitung, terus dia bilang gini, indeks massa tubuh saya adalah 37. Oh, 37. 37,461. Ya, 37,461 pria, berarti masuknya sini. Obesitas. Coba kita cek dengan tabelnya. Tabelnya ini pria dengan indeks massa tubuh 3,7, ini 37 itu obesitas. Ya, memang obesitas. 37461, 37 berarti masuknya ke sini. Berarti dia memang obesitas. Jadi ini adalah praktik kedua untuk menghitung berat massa tubuh dan mengevaluasi kita ini termasuk terlalu kurus atau normal, kegemukan atau obesitas. Baik, inilah yang kita bisa pelajari hari ini, 2 buah latihan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya akhiri bila itu
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.